Makanya sendiri udang. Proses dari salt water ke fresh water itu emang susah banget. Terus gimana caranya kita harus ngedalami mengenal karakter si ikan ini gitu. Yang pasti saya beli ini karena saya suka. Nah, habis dari rumahnya Rizal, rencana mau ke rumahnya Pak Indra. Masih teman satu komunitas juga, di komunitas ikan predator Sukabumi. Rumahnya di Ciawel. Dari rumah Rizal mau langsung ke sana, mau review ikan bumblebee yang ukuran size-nya 60 cm. Nah, geng, kita udah sampai di rumahnya Pak Indra. Assalamualaikum. Loh, Pak, bosan ngawagal. Emang Pak, alhamdulillah ada apa lagi. Selamat malam, gengs. Saya lagi di rumahnya Pak Indra Kip yang punyanya ikan apa? Bumblebee. Nah, kita masuk aja ke dalam. Nah, ini rumahnya. Rumah Pak Indra. Saya ini udah di dalam rumahnya Pak Indra. Nah, ini mungkin lah koleksinya ikan-ikan Pak Indra. Pak Indra, ganggu tuh. Santai ya. Oke. Udah malam. Nah, ini dia Bumblebee ya. Bumblebee. Size berapa sih ya? Kurang lebih 60. Min plusnya 60 cm. Asli laut kan, ah? Kalau ikan habitat aslinya? Habitat asli laut. Kalau untuk pakannya sendiri dikasih udang. Pakannya sendiri udang. Udang. Nah, kalau misalkan selain udang, Filet lele paling. filet lele. Filet lele, selain filet lele ada lagi. Ikan-ikan misalkan kayak ikan-ikan kecil, kayak lele kayak gitu. Gitu. Tong. Kalau untuk perawatan gimana? Kalau untuk perawatan sama kayak ikan lain, cuma yang lebih spesialnya tuh dari kadar garamnya emang lebih banyak, tapi dari awalan aja. Jadi sebelum ikan datang, kita harus siapkan tank yang berisi airnya tuh kadar garamnya. Kalau takaran kapasitas tank 1,5 meter, saya kasih garam 2 kilo. 2 kilo. Didiamin dulu selama 2 hari, baru ikan dimasukin. Itu yang dipakai garam ikan. Garam ikan biasa. Ikan biasa. Bukan ikan laut berarti. Enggak, ikan biasa. Oke, biasa. Dari perawatan, kalau untuk di tanknya sendiri lebih sering nguras atau gimana? Enggak sih, kalau untuk ini sendiri ketika pas kita mau kuras, kayak sama kayak ikan lain, kita paling kuras seperempatnya. Nah, dari situ kita tambah garam lagi. Tambah garamnya paling sekitar 1 kiloan lah. Oh, jadi tetap mesti ada garamnya dimasukin. Tetap masih. Oke nih Pak nih, saya ini lampu ini wajib apa gimana? Enggak, itu sebagai pelengkap aja sih. Oh, salah masalahnya saya lihat biasanya untuk ikan laut ini mah. Begitu. Makanya tadi saya apa harus pakai lampu ini gitu kalau gimana gitu. Jadi ini hiasan aja. Biasa aja. Daripada nggak kepake gitu ya. Orang pada bilang tuh lampu dangdut. Oh, gitu. Kenapa dibilang lagu dangdut? Padahal keren. Warnanya varian. Ini
lampu koplo ini ya. Lampu koplo bisa jadi. Ini apa agak kekecilan lebarnya Pak? On proses pertumbuhan kedepannya pasti sih ini tuh naik. Pasti ntar rencananya tuh ukuran 2 meter atau 2 meter setengah lah minimal. Yang pastinya tuh lebarnya tuh harus lebih dari 60. Iya, makanya ini kelihatannya mentok. Parkirnya udah susah. Emang kalau untuk size-nya sendiri itu maksimalnya berapa? Saya buka dari artikel, terus kata orang-orang maksimalnya nyampe ke 130. 130. 130. Itu 130 di habitat aslinya atau memang di akuarium? Saya baru lihat di akuarium itu baru nyampe sekitar 80-an. 80 cm. 80 mungkin dari habitatnya lebih dari 100. Berarti kalau misalkan yang kiper Bumblebee belum ada yang di atas 100 cm. Setahu saya kan baru. Setahu saya sih belum lihat, belum ada. Belum ada. Berarti udah maksimalnya di yang kiper. Baru 80 itu orang Jogja, nama ikannya tuh si Bagong. Si Bagong. Itu terkenal banget. Nah, kalau yang ini namanya siapa? Ini si Gareng. Si Gareng. Gareng. Nah, ini namanya Gareng. Ini Pak, ikan dilindungi apa ikan gimana gitu? Kalau ikan pastinya semua harus dilindungi. Maksudnya kayak seperti nggak boleh diperjualbelikan. Kalau untuk itu saya kurang tahu. Yang pasti ikan ini tuh tangkapan dari alam. Ini saya dapat dari tangan kedua. Oh, tangan kedua. Ambil dari mana, Pak? Jogja. Jogja. Rata-rata ikan ini tuh emang rata-rata luar Jawa sih. Oh. Luar Jawa. Banyak. Di Jakarta biasanya kan banyak penghobi juga. Emang nggak ada yang keep Bumblebee? Setahu saya sih ya, rata-rata keepers dia pengen nge-keep ikan kerapu. Cuman dari segi perawatannya ini sangat susah kalau menurut saya. Susahnya tuh kenapa? Mungkin orang-orang tuh nggak mau ngambil resiko ya. Iya. Karena berawalnya ini dari tangkapan alam, proses dari salt water ke fresh water itu emang susah banget. Oh. Jadi rata-rata kiper pengennya tuh ada di zona nyaman terus, gitu kan ya. Kalau untuk saya sendiri sih mencoba hal yang baru aja. Oke. Gitu. Karena hal yang baru menurut saya itu adalah sebuah tantangan. Gitu sih. Mantap. Tuh, adaptasinya udah. Ini masih proses adaptasi, mental masih proses saya bangun. Karena waktu awalnya mentalnya tuh emang bagus. Dari masalah makanan nggak olo-olo. Cuman untuk sekarang mungkin dia masih adaptasi. Jadi saya bangun mental lagi. Untuk pelihara apa sih Bumblebee? Sebenarnya tuh sama kayak ikan-ikan lain. Sama aja. Sama aja, cuman proses awalnya Doang ya. terus gimana caranya kita harus ngedalami mengenal karakter si ikan ini gitu. Ikan ini tuh bagusnya pakai tank net, apakah cocok atau enggaknya saya belum coba gitu. Pak, ini sebenarnya Pak, ini mata berselaput gimana nih Pak? Apa nanti kita sembuh atau bawaan atau gimana Pak? Saya tuh sempat tanyain ke beberapa yang ngekip terdahulu, kalau itu matanya katanya bawaan dari kecil. Terus saya perhatikan tuh kalau si ikan posisinya nyaman, matanya tuh normal, selaputnya tuh hilang. Itu. Tapi kalau misalnya dianya nggak nyaman atau ngerasa dirinya terancam, perubahan warnanya tuh ada, termasuk dari matanya. Gitu. Bisa dibilang bunglon gitu, Pak. Kalau misalkan mengikuti adaptasi, misalkan tergantung dasar. Bisa dasar jadi, aquarium. bisa jadi. Soalnya saya tanya-tanya yang ngekiper dulu juga. Kalau untuk dari background dari akuarium ini tuh sangat ngaruh. Ada yang sempat kemarin tuh saya tanya, dia backgroundnya putih. Warnanya tuh ya benar kata tadi ngebunglon. Putihnya tuh lebih kental gitu kan. Terus kalau kita backgroundnya hitam, hitamnya tuh agak pekat gitu. Setahu saya sih bentuk ikan ini tuh uniknya tuh dari jadi postur tubuhnya itu. Soalnya saya lihat dari jenis kerapu lainnya kayak kerapu cantang atau kerapu tikus atau kerapu lainnya, bentuknya tuh dia nggak bulat, malahan lonjong gitu. Tapi kalau jenis kerapu emas
bisa dibilang Bumblebee ini tuh emang bentuknya tuh gini gitu. Sempat kemarin juga saya lihat di beberapa grup gitu kan, ada yang posting, jadi dia tetap kerapu, corak badannya tuh kerapu cantang sama bentuknya. Cuman dari sirip atas, sirip bawah dia agak kuning. Oh, itu Katanya cara sih buat- itu emang hibrid kerapu emas katanya sih gitu. Tapi dari bentuknya beda. Untuk masalah harga kisaran berapa nih kan nih? Apa 5 up, 5 ke bawah atau 10 up, 10 ke bawah ini? Saya kalau untuk pasaran harga saya kurang tahu ya. Yang pasti saya beli ini karena saya suka. Pastinya harga itu relatif. Biasanya kalau ikan semakin langka harga semakin tinggi. Banyak gak sih yang nge-keep Bumblebee? Eh, Pak cuman kehitung ada beberapa orang gitu. Karena orang nggak mau ambil resiko karena takutnya mati atau mungkin gimana? salah satunya itu nggak mau ambil resiko. Yang pasti itu tergantung dari selera mungkin ya. Karena ini termasuk ikan malas ya. Eh, Dan juga Enggak juga sih. Kalau menurut saya dia aktif. karena yang saya tahu di Sukabumi khususnya belum ada yang punya ikan Bumblebee ini gitu. Pak aja size-nya besar. Kalau sebesar mungkin tahunya ikan kerapu lah untuk ikan konsumsi. Mungkin inilah pertama yang ada di Sukabumi. Nah ini dari segi perubahan warna yang saya lihat dan saya pelajari itu dari ukuran size 10 sampai 30 itu warna kuningnya tuh benar-benar mencolok. Oh dari kecil? Iya, dari kecil tuh warna kuningnya tuh lucu banget. Nah, katanya ketika size di atas 50, warna yang bintik putihnya tuh dia bakal hilang. Ya, berarti ada proses mutasi. Nah, Oh. mutasi terus bakal lebih dominan ke warna hitam. Dominan Tapi warna dari hitam. sirip atas sama itunya tetap kuning, cuman nggak terlalu pekat. Selain Bumblebee, pelihara peacock bass ya Pak? Peacock bass cuman tinggal sisa 2. 2 ekor lagi? 2 ekor lagi? 2 ekor. Dari berapa itu Pak? Lupa lagi. Yang pasti terakhir 3 jenis ikan bebas saya keluarin. Keluarin? Kenapa dikeluarin Pak? Populasinya padat. Populasi badan. Populasi kantong. Itu yang peacock bass di size berapa sih Pak? Banyak rata-ratanya? Ini kurang lebih 40. 40-an. Di tank Di tank ini 120. 120. Kalau yang sebelumnya? Di tank Yang ini? 150. Oh yang ini berarti dipakai sama Bumblebee sekarang. Ini adalah korban yang terlupakan. Aduh. Kalau yang di depan yang jenis apa Pak? Nah ini jenis Calberry. Calberry. Katanya sih Calberry Araguay. Calberry Araguay. Katanya sih Calberry Araguay itu langka ya Pak? Katanya. Ini demennya yang langka-langka ya si Bapak nih. Terus yang satu lagi? Itu Orinoco tapi hibrid. Hybrid. Ya, Hybrid sama Calberry. Calberry. Nah, Masih dari coraknya kelihatan kayak Calberry, ada spot-spotnya Orinoco gitu. Kalau untuk bibas gimana Mas sekarang? apanya tuh? Harganya. Kalau untuk harga, saya pernah minat lagi nih cari bebas. Ya. Harganya masih stabil, malahan masih di atas harganya. Gitu aja sih bebas. Nah kalau yang dua ini nih, untuk jenis bibas Calberry Araguay itu boleh dibilangin ya berapa harganya? Kalau harganya saya kurang tahu. Kurang Mas. tahu ya. Saya yang ingatnya Privat tuh, aja. saya bengong beli harga itu. Harganya. Berarti udah mahal nih ya ini. Ya maksudnya beda daripada jenis bebas yang lain lah. Tapi memang kayaknya untuk bibas Araguay langka banget ya Pak ya dibanding jenis Calberry yang lainnya. Calberry. Iya. Ada kan Calberry Bahia kalau nggak salah sama Spider. Nah kalau yang kemarin peliharanya ikan apa aja Pak? Bibasnya jenisnya?
Semua jenis pernah piara. Udah pernah. Udah pernah. Makanya semua jenis termasuk cabai gua yang terakhir, yang agak langka lah berarti. Berarti ini ikan tinggal 3 ekor lagi Pak? 3 ekor lagi. Bumblebee bebas 2 ekor. Gak ada lagi. Iya. Di belakang rumah atau di mana? Gak ada. Kipanya? Gak ada. Korban penculikan semua. Korban penculikan. Kemungkinan ada nggak planning lain yang mungkin mau pelihara ikan apa lagi nih? Setelahnya mungkin peacock bass, terus bumblebee. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya, Pak? Belum tahu. Mungkin kalau lihat di media sosial sih sekarang Cana lagi rame gimana Pak? Cana terus peacock bass juga masih trending lagi, masih rame. Cana saya sempat nge-keep Auranti ukuran 47 cm. 47 cm. Sama ukuran 35. Oh, 2 ekor. 2 ekor. Itu sama korban penculikan juga. Penculik kemana tuh Pak? Ke luar kota. Itu keepnya lama apa gimana Pak? Yang Auranti? Enggak sih, keepnya ya baru-baru beberapa bulan sih. Oh, beberapa bulan. Ya. Cuman kepincut ke Bumblebee apa gimana Pak? Enggak juga sih. Enggak juga. Uh-huh. Arwana belum pernah Pak? Udah sempat arwana. Arwana pernah? Ya. Arwana udah nggak ada ya sekarang. Ini siapa tuh Pak? Super Red. Red. Silver pernah. Silver pernah. Super Red pernah. Red pernah. RTG pernah. RTG? Oh pernah. Pernah. Ini udah di akhir acara nih ya. Saya sebelumnya terima kasih buat tuan rumah Pak Indra atas kunjungannya saya malam ini ke rumahnya nih. Saya sedikit banyaknya sekarang tahu tentang ikan langka ini, namanya Bumblebee. Ini ikan langka mungkin pertama kali yang ada di Sukabumi dan pertama kali saya lihat langsung nih. Mungkin saya gak berani pegang karena yang punya juga digigit. Nih, inilah. Sekian dan terima kasih untuk Pak Indra yang punya tempat, dan saya Kimoy alhamdulillah, dan Rizky Juansah termasuk teman saya Beta Gomez malam-malam udah berkunjung. Malam-malam udah berkunjung. Maaf atas salah katanya atau apalah perbuatan atau apa, ya terima kasih. Selamat malam.